Jumpa lagi dengan saya, Bung Adrian, sebagai host dalam podcast CSIA. Pada episode ini, kami akan membahas masalah yang agak serius. Masalah nuklir, senjata nuklir, yang berhubungan dengan perubahan doktrin nuklir Rusia yang pada akhir-akhir ini telah menjadi berita yang sangat hangat di media-media barat dan berbagai analisa para pakar tentang kemungkinan Rusia menggunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Kita semua khawatir kalau sampai itu terjadi. Oleh karena itu sudah hadir bersama saya pakar yang selama kira-kira 40 tahun berkecimpung di bidang ini, diplomat Indonesia, dalam berbagai perundingan NPT dan lain-lain, yaitu Duta Besar Profesor Dr. Imron Khotan. Selamat datang, Pak. Terima kasih Bung Adrian atas undangannya. Terima kasih sudah datang, Pak. Ini masalah serius nih, Pak. Dan memang kalau kita lihat apa pengaruhnya terhadap kita kan jauh sekali. Tetapi concern kita terhadap penggunaan senjata nuklir ini kan berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan manusia di bumi yang bumi kita ini, Pak. Kira-kira bagaimana analisa Bapak Dubes tentang perubahan-perubahan yang terjadi dengan doktrin atau penggunaan nuklir? Apakah itu nuklir terbatas atau tidak terbatas? Bagaimana Pak analisa Bapak? Baik, Bung Adrian, saya mulai dengan mengatakan bahwa peperangan antara Rusia dan Ukraina di wilayah Donbas itu tadinya diperkirakan singkat. Ternyata dengan kekuatan yang cukup tangguh, Ukraina bisa bertahan, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh Rusia untuk menguasai wilayah Donbas itu sampai sekarang masih tidak tercapai. Kemudian karena keamanan Ukraina ini terkait langsung dengan keamanan teater Eropa, maka Amerika Serikat dan NATO mencoba mencegah Rusia melebarkan pengaruhnya. Sehingga mereka memberikan bantuan-bantuan tapi tidak secara langsung terlibat di dalam peperangan. Karena ini kata kunci. Karena apabila mereka terlibat secara langsung di dalam peperangan melawan Rusia, maka Rusia akan menggunakan segala upaya, termasuk penggunaan senjata nuklir, karena menganggap ada ancaman, clear and danger threat kepada eksistensi dari Rusia. Nah, sejauh ini memang NATO dan Amerika Serikat masih bersifat memberikan bantuan teknis, alutsista, dan mungkin pelatihan terhadap tentara Ukraina untuk dapat menghadapi dan mengimbangi serangan dari Rusia tersebut. Namun, melihat terjadinya eskalasi pelibatan dari Amerika Serikat dan NATO di konflik ini, Rusia kemudian dalam hal ini Putin memutuskan untuk mengingatkan kembali dunia, terutama Amerika Serikat dan NATO, bahwa mereka mempunyai senjata nuklir. Dan senjata nuklir ini berbasis kepada apa yang dinamakan sebagai nuclear deterrence. Bahwa apabila terjadi pelibatan langsung Anda membantu Ukraina melawan saya, maka kami akan tidak ragu-ragu untuk menggunakan senjata nuklir. Dan ini dalam 2-3 kesempatan sudah ditegaskan oleh Putin bahwa dia sudah mengaktifkan komando senjata nuklirnya untuk mengantisipasi keadaan yang terburuk. Hanya saja memang seperti Bung Adrian katakan tadi, penggunaan senjata nuklir ini kan tidak bisa terisolasi di teater tertentu saja.
dia juga akan mempengaruhi keselamatan dunia dan manusia, terutama berpotensi besar menghancurkan apa yang dinamakan lingkungan hidup. Jadi tidak bisa terisolasi di Ukraina atau di Rusia saja. Oleh karena itu, maka dalam beberapa kesempatan memang pertimbangan negative security assurances itu kembali diingatkan. EU kemarin kalau tidak salah Mei tahun 2024 ini mengeluarkan pernyataan agar negara-negara pemilik senjata nuklir kembali menegaskan dalam bentuk treaty yang legitimate dirundingkan di Konferensi Peluntutan Senjata yang mengatakan bahwa negara-negara yang menjadi anggota kepada nuclear weapons free zone itu tidak boleh diserang. Nah, kebetulan Ukraina ini juga pertama dia tidak memiliki senjata nuklir. Jadi negative security assurances itu menjamin bahwa negara-negara walaupun belum legally binding, oleh karena itu mereka mendesak Konferensi Peluntutan Senjata untuk merundingkan treaty yang legally binding, melarang negara-negara senjata nuklir itu untuk menyerang negara-negara bukan pemilik dan anggota terhadap kawasan yang bebas senjata nuklir. Ya, ini yang menjadi masalah sekarang. Seperti New START, ya Strategic Arm Reduction Treaty yang akan selesai 2026 dan Rusia sudah kasih warning bahwa dia tidak mengikuti. Atau bagaimana menurut Bapak? Ya, itu kembali lagi karena mereka melihat dengan capaian strategis mereka itu ternyata tidak mudah, tidak tertutup kemungkinan eksistensi Rusia juga terancam. Oleh karena itu tentu dia akan tidak akan mengikatkan diri kepada norma-norma yang selama ini menjadi konvensi di dunia internasional. Seperti tadi dikatakan dia tidak lagi ingin terlibat, kemudian ABM Treaty juga dia batalkan, sudah lama memang. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa apabila eksistensi saya terganggu, maka saya akan menggunakan seluruh kemampuan saya termasuk kekuatan nuklir untuk mempertahankan diri. Nah, ya, dan dia sudah mengancam bahwa dia akan launching nuklir anti-satellite weapon. Ya. Dan ini sangat berbahaya, akan timbul perang besar kalau sampai ini terjadi. Ya. Apa ini propaganda dia atau bagaimana, Pak? Bapak melihat bagian dari escalation to de-escalation atau bagaimana? Saya melihat itu sebagai bagian daripada upaya Rusia untuk mengingatkan, pertama berhati-hatilah kalian berhadapan dengan suatu negara yang mempunyai kemampuan global. Dalam artian dia mempunyai seperti tadi disebut kemampuan ICBM, berhulu ledak, nuklir dia mempunyai. Bahkan dia multiple re-entry vehicles dia punya. Dia luncurkan satu ICBM dia bisa menyerang multiple targets. Ya, jadi menurut informasi bahwa sekarang dia telah menggerakkan submarine-nya ke Kuba. Dan telah menimbulkan kekhawatiran Barat khususnya Amerika. Apakah ini semua adalah strategi Rusia dalam menekan Amerika dan sekutunya seperti NATO dan lain-lain, Pak? Bapak melihat seperti itu? Ya, kembali lagi saya ingin menyampaikan atas pertanyaan ini adalah Rusia itu ingin kembali mengingatkan dunia, terutama NATO dan Amerika Serikat, bahwa dia adalah pemilik senjata nuklir yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya solusi terhadap konflik ini harus segera ditemukan. Karena apa? Rusia ini pseudo demokrasi. Keputusan itu bisa diambil oleh satu orang, itu bahaya. Seperti juga di Korea Utara. Itu berbahaya karena tidak ada checks and balances. Keputusan bisa diambil oleh satu orang saja, maka akan bisa mempengaruhi keamanan dunia. Nah, dalam konteks Rusia, Putin itu bisa mengatakan perang nuklir itu dimulai hari ini, bisa. Parlemennya tidak akan bisa cegah gitu. Itulah kita yakin mengapa misalnya di Amerika, negara yang demokratis, mungkin itu bisa
ditentang oleh misalnya Kongres atau Senat. Karena harus menyatakan perang itu harus disetujui oleh Kongres dan Senat. Hanya saja memang di tengah kekacauan demokrasi di Amerika, sering-sering juga ada pemikiran-pemikiran yang irasional ya. Tapi tetap saja ada yang mencek gitu. Jadi ini terjadi kan karena kondisi, Pak. Kalau kita melihat pertempuran atau peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kemarin serangan Ukraina ke Crimea, dan itu mendapat tanggapan yang sangat serius dari Rusia, di mana Rusia beranggapan bahwa Amerika serta mengendalikan peluru kendali yang diluncurkan dari daerah Ukraina. Nampaknya Rusia memberikan warning kepada khususnya Amerika dan NATO. Jangan main-main gitu, dia akan gunakan nuklir kalau ini terpaksa. Dan kemungkinan itu apakah Barat ini, Amerika dan NATO, akan cukup sampai di sini hanya mendukung atau terlibat langsung, Pak? Kembali lagi, perang Rusia dan Ukraina itu bermula dari ambisi teritorial Rusia untuk menguasai wilayah Donbas itu, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia itu. Karena apa? Karena memang di situ ada reservoir dari bangsa Rusia yang berbahasa Rusia yang dulunya memang sudah lama berada di situ. Ya, bagian dari motivasi Rusia. Bagian daripada katakanlah Rusia besar gitu ya. Nah, sepanjang konflik itu masih berputar di sekitar ini, saya yakin Rusia tidak akan memulai merubah konstelasi kekuatan nuklir dunia. Saya yakin dan bisa mengatakan pasti apabila kemudian perang Ukraina Rusia ini melebar ke wilayah Russian proper, motherland proper benar. Nah, inilah yang saya mengatakan bahwa postur senjata nuklir Rusia itu akan berubah secara drastis apabila Ukraina mampu dibantu tentu saja melalui bantuan tidak langsung oleh NATO dan Amerika Serikat menguasai sebagian kecil atau besar Russian proper territory. Nah, ini yang menurut hemat saya, maka kuncinya adalah menyelesaikan konflik ini yang acceptable to all, terutama acceptable to Russia and Ukraine. Ya, ini masalah besar karena sampai sekarang Ukraina tidak begitu saja menyerahkan wilayahnya kepada Rusia, dan mereka akan terus berperang melawan Rusia di 4 medan tempur itu. Tetapi masalahnya sekarang kan Amerika seperti membantu tank-tank 119 misalnya tank Abrams untuk melawan Rusia. Dan pilot-pilotnya Ukraina juga dikirim ke Amerika untuk melatih pesawat F-16, akan diberikan sekian ratus pesawat F-16. Kalau ini semua terjadi kan situasi akan semakin memanas, Pak. Yang pertanyaan saya, kalau dia sampai menggunakan senjata nuklir, apakah itu taktis? Bagaimana instrumen internasional bisa bekerja membatasi itu? Ya, jadi kembali lagi bahwa sebenarnya penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan itu dilarang di dalam artikel di UN Charter. Ya, terserah apapun senjatanya. Gitu. Hanya saja memang dalam konteks Rusia ini, karena peperangan sudah terjadi, bagaimana mencari jalan keluarnya. Nah, sepanjang, lagi-lagi saya katakan, sepanjang tidak ada keterlibatan langsung dari Amerika Serikat dan NATO, sekaligus Russian proper territory tidak terganggu sanctity-nya, saya yakin Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk
menyelesaikan peperangan di Ukraina. Sebaliknya juga akan terjadi. Ya, jadi Dia akan menggunakan chapter 6, chapter 7. Jadi kalau sudah mengancam keamanan internasional, maka PBB dong akan turun. Ya, PBB akan turun. Kembali lagi, PBB ini kan kalau berkaitan dengan 5 permanent members itu menjadi lame duck, Pak. Ya, andai kata misalnya ini dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional, dibawa ke Dewan Keamanan PBB yang resolusinya itu legally binding. Tapi kalau berkaitan dengan yang 5 ini, biasanya kemudian menjadi ada veto 1 atau 2 dari pemilik suara veto ini, sehingga tidak akan efektif dibawa. Ini harus harus dilakukan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu baik ya, hanya saja follow through-nya tidak ada, karena forum PBB itu tidak akan efektif. Dibawa ke sidang Majelis Umum PBB tidak legally binding. Dibawa ke Dewan Keamanan PBB walaupun legally binding ada veto dari Rusia. Jadi ini harus diselesaikan secara di luar mekanisme yang ada, ya, dengan cara mengumpulkan negara-negara yang mempunyai katakanlah middle powers gitu ya, seperti Australia, Indonesia, Mesir, Turki, Nigeria, Argentina, Meksiko, Indonesia, itu untuk mendesak Rusia time to stop. Ya, seperti apa yang dikatakan atau dipropose oleh Presiden terpilih, conflict resolution. Ya. Tapi bagaimana conflict resolution dilaksanakan pada situasi seperti ini? Artinya Ukraina harus berjanji sama Rusia bahwa mereka tidak akan masuk NATO. Iya. Ya kan, Pak? Betul. 4 provinsi mereka itu statusnya harus jelas. Harus jelas. Iya, betul. Kan susah, Pak. Susah. Tekanan. Ya. Mungkin Bapak melihat ke depannya seperti bagaimana? Kalau menurut hemat saya sangat senang ada forum diskusi seperti ini, Bung Adrian. Sekaligus kita juga memberikan masukan kepada pemerintah baru ya yang akan datang. Karena pemerintah sekarang jarak tempuhnya sudah pendek ya. Bagaimana kita kembali memainkan peran, karena kita ini termasuk negara yang bisa diterima kedua belah pihak. Buktinya apa? Buktinya Presiden Jokowi bisa diterima di Rusia, bisa diterima di Ukraina pada saat yang hampir bersamaan. Artinya we are acceptable to both sides. Itu modal dasar yang kuat untuk melakukan. Itu persyaratan utama. Syarat utama. Kalau kita mau menjadi mediator, itu harus diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai kan. Betul. Nah, pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih di Shangri-La Forum tahun lalu dan tahun sekarang ini merupakan modal dasar. Caranya bagaimana? Menawarkan Indonesia. Indonesia ini negara netral. Indonesia ini Nusantara. Suatu negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Jadi kita ini netral. DNA Indonesia itu memang netral. Undang mereka secara informal. Dan ini kita sudah pernah berhasil, Bung Adrian, di Kamboja. Kamboja itu bisa damai, itu adalah jasa Indonesia melalui JIM, Jakarta Informal Meeting 1 dan 2, dan kebetulan saya terlibat. Jadi tawarkan itu, ya, bagaimana mencari formula apa yang kita namakan face saving formula that is acceptable to both sides, Rusia dan Ukraina. Ini bisa gitu, bisa. Mengenai status nanti bagaimana? Apakah itu merupakan konfederasi, masih mempunyai hubungan sosial budaya dengan Rusia dan mempunyai akses langsung ke Rusia? Itu bisa dirundingkan sepanjang tawaran kita sebagai negara netral dan mediator yang bisa diterima kedua belah pihak ini bisa mengundang mereka. Ya, bisa mereka sambil berunding di Bali, ya kan. Dulu saya masih ingat melihat delegasi-delegasi yang bertikai di Kamboja itu berdiri di pohon-pohon itu di Jakarta Convention Center itu. Yang akhirnya kemudian mereka lama-lama bisa mencair. Di Afghanistan juga kita undang. Sama juga. Jadi kita mempunyai sejarah lah. Dan kebetulan visi daripada Presiden terpilih ini juga mencakup kepada perdamaian dan keamanan internasional.
itu sudah menjadikan modal dasar bagi kita untuk, hai Rusia, Ukraina, datanglah ke Indonesia, kita bicarakan apa sih jalan keluar yang paling viable, sehingga peperangan yang terjadi di kawasanmu itu, yang mempengaruhi jalur logistik dunia, itu bisa terhenti, sehingga recovery ekonomi dunia pasca COVID-19 ini bisa lebih cepat kita capai. Ini semua ini terjadi kan ada faktor major power rivalry competition, Pak. Amerika dan Rusia. Amerika tidak mau sampai Ukraina kalah. Bagaimana Bapak lihat ada shifting di situ, Pak? Secara strategis sebagai seorang analis politik dunia ya, ada kepentingan strategis Amerika Serikat yang dititipkan di perang itu. Titipan strategis politik strategis Amerika Serikat dalam peperangan Ukraina dan Rusia itu bagaimana menahan, mengikat, kalau bahasa Inggrisnya to bog down Rusia di pertempuran itu, sehingga dia potensinya untuk kembali menjadi negara yang lebih berpengaruh, lebih besar, mendekati masa-masa dia menjadi masih sebagai Uni Soviet itu bisa tercapai lebih cepat. Dengan terserapnya resources, terserapnya daya mereka di dalam pertempuran atau peperangan di Ukraina ini, upaya mereka untuk menjadi negara yang bisa lebih mengimbangi secara strategis kekuatan Amerika Serikat itu terhambat. Seperti apa yang terjadi di Afghanistan oleh Amerika Serikat. Gitu. Ya, jadi kalau saya di pihak Rusia, sejarah saya yang mengalahkan Napoleon saya, yang mengalahkan Jerman saya, kan begitu Perang Dunia Kedua, Pak. Ya. Berarti saya itu kan super power di dataran di benua Eropa sebenarnya. Ya. Untuk sekarang, untuk masa lalu, dan sekarang juga dia ingin mencoba. Nah, dengan terjadinya peperangan dengan Ukraina itu tujuannya akan diperlambat. Recovery-nya nanti setelah perang ini usai akan lebih kepada domestik. Tidak terfokus kepada regional kalau dia tidak terserap daya dan upayanya di peperangan ini. Oleh karena itu semakin lama pertempuran ini yang harus kita sampaikan juga ke Ukraina, ke siapa namanya itu Zelensky, bahwa Amerika itu ini kita bicara mengenai Amerika mempunyai kepentingan strategis, peperangan ini berlarut. Siapapun presidennya, partai apapun yang menang, apapun. Ya, Pak Bung Adrian kan sering ke Amerika dan pernah tinggal di Amerika, tahulah pemikiran strategis mereka, bahwa semakin lama peperangan ini berlangsung, kepentingan strategis Amerika juga semakin baik. Ya, jadi ada nilai demokrasi, ada nilai otoritarian yang mereka menganggap dua nilai ini yang perlu dan selalu menjadi masalah pertentangan dalam kompetisi mereka. Sebagai seorang analis, kita lihat ujungnya seperti apa. Apakah Rusia akan tetap mempertahankan 4 provinsi itu menjadi sebuah negara federasi, atau akan kembali Amerika mati-matian dan NATO merebut kembali wilayah itu? Ujungnya seperti apa kira-kira? Ini juga pertanyaan yang sangat pelik ya, Bung Adrian ya. Jadi sebenarnya perebutan wilayah Donbas itu dilakukan oleh Rusia itu adalah untuk memperlemah Ukraina sehingga dia tidak tergantung kepada NATO kan. Betul. Dia tidak menjadi bagian daripada NATO, jadi buffer zone. Sepanjang tujuan itu tercapai, saya yakin Rusia juga akan bersedialah berunding ya. Tujuan utamanya itu seperti Bung Adrian katakan tadi, jangan sampai Ukraina menjadi anggota NATO. Ya, misalnya kan diasumsi, oke, saya tidak akan menjadi anggota NATO, apakah selesai? Kalau menurut saya lebih mudah merundingkannya. Jadi statusnya tidak lagi sebagai
inkorporasi dari wilayah Donbas menjadi Russian proper territory, tapi mempunyai hubungan spesial khusus. Biasa bisa itu terjadi, mempunyai hubungan ekonomi budaya yang khusus terhadap wilayah ini antara Rusia dan Donbas. Dan sejarah telah membuktikan apabila sudah diduduki Rusia susah untuk, karena penduduknya memang di situ mayoritas mereka kan. Mereka betul. Ya, jadi sepanjang Ukraina itu tidak menjadi anggota NATO, yang artinya akan mengancam langsung kelangsungan hidup Rusia, saya yakin masalah Donbas ini lebih mudah dinegosiasikan. Berarti kuncinya politik Amerika dan di Eropa, Pak. Ya. Dalam hal mendukung Ukraina. Ya. Nah, itu kembali lagi kepada keputusan dari rakyat dan pemimpin di Ukraina, gitu. Nah, kebetulan saya pernah mengunjungi pada saat masih terjadi pertempuran di sana. Sentimen nasionalisme orang Ukraina juga tinggi gitu. Tinggi sekali. Mereka malah bercita-cita mengalahkan Rusia begitu. Ya, dan bersatu. Fighting spirit mereka luar biasa. Ini juga memang memerlukan edukasi, memerlukan himbauan, memerlukan engagement, terutama dari pemerintah Indonesia ya, salah satunya yang akan datang untuk meneruskan upaya yang sudah dirintis oleh pemerintah yang lalu. Dan memang kebetulan seperti yang saya katakan tadi, Presiden terpilih sudah menunjukkan ya di dalam beberapa kesempatan perhatiannya tidak hanya kepada konflik di teater Eropa, tetapi juga di teater Middle East. Mudah-mudahan kita nanti bersatu bisa membantu pemerintah yang akan datang. Iya, makasih Pak. Tapi sedikit lagi, apakah implementasi dari ide atau dari apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih itu bisa dilaksanakan pada kondisi kita sekarang ini? Saya kira bisa ya, kalau kita jujur ya, sebagai pengamat ya, secara jujur kita mengatakan bahwa residu pemilu 2019 dengan residu pemilu yang baru kita lalui ini jauh timpang. Lebih baik yang sekarang ini. Lebih baik sekali. Jauh lebih baik, korban tidak ada, ya ada dispute oke, tapi sudah selesai. Baik secara politik melalui pengumuman KPU, baik secara hukum melalui MK. Sudah selesai. Artinya apa? Masyarakat kita ini matang untuk maju ke depan gitu. Sepanjang pemimpinnya bisa melaksanakan visi yang ditawarkannya dalam dua kesempatan kan. Shangri-La 1 yang tahun lalu dan tahun ini beliau sudah menyampaikan bahwa siap Indonesia menjalankan peran untuk menyelesaikan konflik baik di teater Eropa maupun di teater Middle East. Ya, terima kasih Bapak Dubes. Terima kasih. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua tentang Russia Nuclear Doctrine and International Law. Bagaimana ini bisa membuahkan suatu hasil diskusi yang bisa bermanfaat bagi khususnya pemerintah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.